Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada materi limit fungsi di part 3 ini kita akan masuk di poin C, yaitu sifat-sifat limit di suatu titik. Nah, di part 2 kita sudah belajar juga tentang limit fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu suatu fungsi aljabar. Nah, untuk n bilangan bulat positif, misalkan fungsi f(x) dan fungsi gs memiliki nilai limit pada x mendekati c. Nah, C ini adalah himpunan bilangan real. Nah, sifat yang pertama yaitu limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K. K ini adalah konstanta. Nah, contohnya yaitu limit 5 untuk X mendekati 2 itu sama dengan 5. Nah, contoh yang lain juga, limit 2 untuk X mendekati 1 itu sama dengan 2. Jadi, konstantanya yang kita menjadikan jawaban. Nah, sifat kedua, limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C. Misalnya, limit X untuk X mendekati 3 itu sama dengan 3. Nah, contoh yang lain, limit X untuk X mendekati min 1 itu sama dengan min 1. Nah, berikutnya, sifat yang berikut, limit K dikali fungsi f(x) untuk X mendekati C. Itu sama dengan K dikali limit fungsi f(x) untuk X mendekati C. Nah, jika kita perhatikan ini berarti konstantanya kita pindahkan ke depan, kemudian limit fungsinya yang kita sederhanakan. Nah, contoh yaitu limit 3x untuk X mendekati 2. Nah, ini bisa dituliskan 3 dalam kurung, jadi dikali limit X untuk X mendekati 2 itu sama dengan 3 dikali 2. Jadi X-nya mendekati 2, kita ganti berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi limit 3x untuk X mendekati 2 sama dengan 6. Nah, contoh berikut, limit 4x kuadrat untuk X mendekati 2. Nah, bisa kita tuliskan lagi berdasarkan sifat di atas, yaitu 4 dalam kurung limit x kuadrat untuk X mendekati 2 itu sama dengan 4 dikali, jadi 2 ini 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi limit 4x kuadrat untuk X mendekati 2 sama dengan 16. Nah, berikutnya, di sifat yang keempat, limit fungsi f(x) plus minus fungsi gx untuk X mendekati C. Nah, ini sama dengan, kita gabung saja untuk limitnya ini. Jadi limit f(x) untuk X mendekati C plus minus limit gx untuk X mendekati C. Nah, di sini biasa ada yang pisahkan ya. Jadi ada yang khusus bahas positif, ada yang khusus negatif. Namun di sifat ini saya gabung untuk memberikan pemahaman lagi kita terkait contoh-contoh yang diberikan. Nah, seperti contoh, limit fungsinya adalah x kuadrat tambah 4x untuk X mendekati 3. Nah, bisa kita selesaikan berdasarkan sifat ini. Jadi kita pisahkan kedua fungsi ini. Bisa kita tulis limit x kuadrat untuk X mendekati 3 ditambah limit 4x untuk X mendekati 3. Nah, berikutnya kita substitusi X mendekati 3 berarti 3 pangkat 2 tambah 4x berarti 4 kali 3. Nah, selanjutnya kita peroleh, jadi 3 kuadrat itu tadi 9, kemudian 4 kali 3 adalah 12. 9 tambah 12 sama dengan 21. Jadi limit x kuadrat tambah 4x untuk X mendekati 3 sama dengan 21. Nah, berikutnya contoh yang lain bisa kita tuliskan. Limit x kuadrat tambah 2x kurang 1 untuk X mendekati 1.
Nah ini tadi ya, plus minus ini, limit ini. Jadi bisa kita berikan contoh yang lain juga seperti yang terlihat ini. Nah bisa kita tuliskan limit x kuadrat untuk x mendekati 1 ditambah limit 2x untuk x mendekati 1 dikurang limit 1 untuk x mendekati 1. Nah ini bisa kita jabarkan diperoleh seperti yang terlihat ini. Nah, kita tinggal substitusi berarti x kuadrat berarti 1 pangkat 2. Nah, kembali ke sifat yang awal tadi. Nah, bisa juga kita tuliskan 2 limit x untuk x mendekati 1 min 1. Hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 1. Nah, tentu kita peroleh 1 kuadrat 1, 1 tambah 2, 3. 3 kurang 1, 2. Nah, limit x kuadrat tambah 2x kurang 1 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 2. Nah, sifat yang berikut, yang kelima ini adalah, jadi kurang lebih sama dengan yang sifat sebelumnya ya. Kalau di sifat keempat ditambah kemudian dikurang, nah di yang kelima ini diperkalikan kedua fungsi itu. Jadi limit fx dikali gx untuk x mendekati c, nah, bisa kita tuliskan sifatnya. Limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Nah, contoh yang bisa diberikan, limit x kuadrat dikali 4x untuk x mendekati 1. Nah, hasilnya adalah limit x kuadrat dikali limit 4x. Jadi untuk x mendekati 1 ya. Nah, ini diperkalikan. Nah, selanjutnya kita peroleh disubstitusi x kuadrat, x-nya tadi adalah 1 berarti 1 kuadrat dikali, nah bisa kita ubah lagi ini menjadi 4 dikali limit x untuk x mendekati 1. Sehingga diperoleh 1 kuadrat adalah 1, 4, nah ini x-nya adalah 1 berarti 4 dikali 1. Nah, 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi limit x kuadrat dikali 4x untuk x mendekati 1 sama dengan 4. Nah, sifat yang keenam, jadi yang kelima tadi ini diperkalikan. Sekarang sifat yang keenam, kedua fungsi ini dibagi. Limit fx dibagi gx untuk x mendekati c. Nah, bisa kita tuliskan jadi kedua fungsi ini kita tentukan dulu nilai limitnya. Jadi limit fx untuk x mendekati c dibagi limit gx untuk x mendekati c. Nah, syarat yang diberikan, limit gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh limit x kuadrat tambah 5 dibagi x tambah 1 untuk x mendekati 1. Berdasarkan sifatnya bisa kita tuliskan limit x kuadrat tambah limit 5 untuk x mendekati 1 dibagi limit x untuk x mendekati 1 ditambah limit 1 untuk x mendekati 1. Nah, kita substitusi nilainya ini jadi x kuadrat berarti 1 kuadrat tambah limitnya 5, kita tulis saja 5. Kemudian berikutnya 1 tambah 1. Nah, hasilnya adalah jadi 1 kuadrat tambah 5 itu sama dengan 6. 1 tambah 1 adalah 2. Itu sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi limit x kuadrat tambah 5 dibagi x tambah 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 3. Nah, sifat yang berikut yang ketujuh, limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Itu sama dengan limit fx pangkat n untuk x mendekati c. Nah, jika diperhatikan ini, jadi fungsinya itu kita sederhanakan dulu limitnya ya. Setelah itu barulah kita pangkatkan untuk x mendekati c. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh berikut. Limit 4x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 untuk x mendekati 1. Nah, bisa dituliskan berdasarkan sifatnya. Jadi limit 4x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 untuk x mendekati 1. Itu kita peroleh
Jadi X-nya mendekati 1, nah kita langsung saja 4 dikali 1 kuadrat dikurang 2. Nah kita sederhanakan ini, 1 kuadrat jadi 4 kali 1, 4 dikurang 2, kemudian pangkat 5. Nah 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi limit 4x kuadrat dikurang 2 pangkat 5 untuk X mendekati 1 sama dengan 32. Jadi dari sifat yang ketujuh ini bentuknya perpangkatan, kemudian sifat yang berikut bentuk akar. Nah, limit akar pangkat n dari fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan, jadi kita mencari dulu nilai limit fungsinya, selanjutnya baru diakarkan dari pangkat n yang dimaksud. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh. Limit akar pangkat 3 dari x kuadrat tambah 2 untuk x mendekati 5. Jadi kita cari nilai limit fungsinya dulu ya. Nah, dari sifat ini bisa kita tuliskan. Akar pangkat 3 dari limit x kuadrat tambah 2 untuk x mendekati 5. Nah, itu kita peroleh. Ya, berdasarkan sifat yang sebelumnya juga, dari penjumlahan bisa kita jabarkan seperti ini. Nah, akar pangkat 3 dari limit x kuadrat untuk x mendekati 5 tambah limit 2 untuk x mendekati 5. Nah, kita substitusi diperoleh 5 pangkat 2 tambah 2, nah, tentu itu 25 tambah 2. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 27. Nah, ini kita sederhanakan seperti yang biasa kita pelajari di bentuk akar dalam perpangkatan itu. Bisa kita tuliskan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah 3 pangkat 3 per 3. Nah, 3 per 3 itu adalah 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi limit akar pangkat 3 dari x kuadrat tambah 2 untuk x mendekati 5 sama dengan 3. Nah, demikian pembahasan kita terkait sifat-sifat limit. Nah, ada yang menuliskan juga sifat limit itu untuk materi kita ada sampai 9. Nah, itu tadi di poin 4 ya. Plus minus ada yang memisahkan itu. Namun yang penting adalah kita memahami penerapan contoh-contoh dari sifat yang diberikan. Terima kasih, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.